Pemirsa, di pagi yang cerah ini, cerah SMK bisa lebih hebat. Hari ini di Jatim Expo sedang terselenggara acara dan pameran siswa negeri 12 Surabaya. Bagaimana acara ini begitu penting bagi pendidikan SMK? Selama 30 menit ikuti liputannya bersama saya. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Dr. Saiful Rahman, MMPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Saya bisa ketemu dengan Bapak. Pak, apa sebenarnya target dari SMK di 2019 ini, Pak? Ya, tadi seperti disampaikan Pak Gubernur ya, bahwa 2019 perbandingan SMA-SMK 70%, 30% harus tuntas. Ya. Sekarang kita sudah mendekati, umur 5% lebih. Nanti PPDB yang baru, insya Allah bisa mengangkat lagi. Mengangkat lagi. Menambah jumlah persentase, Pak ya. Ya. Tapi memang itulah target kita yang memang harus dipenuhi 2019. Seperti itu kita tuntaskan. Iya. Ada bonus demografi yang tadi disebutkan bisa menjadi ancaman. Nah, ini strategi apa yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan? Jadi cara otomatis kan kita siapkan ya, dan restrukturisasi pola pendidikan yang mana pada nasional. Tapi juga ya SMA tidak ditinggalkan. Ya. Makanya SMA sekarang ini juga diisi vokasional. Ya. Ada istilah lagi yang baru, ya double track ya iya. Tapi ada istilah begini, SMA terasa SMK. SMA jadi, terasa SMK. SMA terasa SMK. Lulus SMA punya life skill. Ya, di SMA itu ada keterampilan-keterampilan yang memang menguatkan daripada anak-anak didik kita untuk bisa peluang untuk bekerja. Berkaitan dengan daya saing, Pak. Daya saing tentu saja pasar tenaga kerja SMK tidak hanya di lokal, mungkin juga nanti nasional, regional, bahkan bisa global. Apa yang dipersiapkan Dinas Pendidikan? Ya, yang jelas untuk daya saing itu membuat anak-anak lulusan kita terstandar. Terstandar. Nah, terstandar itu dikuatkan dengan sarana prasarana, peralatannya, dan tentunya ya kualitas pembelajarannya. Gurunya juga harus ikut sertifikasi, muridnya juga sertifikasi. Jadi semuanya ini. Kemudian yang lebih penting lagi kerjasama dengan industri. Kerjasama dengan industri. Industri pasangan daripada sekolah ini yang menguatkan mereka memenuhi standar daripada industri tersebut. Sehingga kurikulum yang ada di SMK bisa link and match dengan dunia industri. Jadi ada pola penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum. Kurikulum di sekolah tidak boleh kaku, di industri juga masuk di sekolah. Harus diterima dua-duanya dengan penyelarasan tadi. Salah satu contoh kita sudah jalan ya dengan Samsung, dengan PJB, dengan PLN, dan Aksio, dan lain-lain banyak. Jadi diharapkan lulusan SMK memang linear dia bisa bekerja. Nah, SMK tidak hanya dipersiapkan untuk bekerja, tapi juga muncul diharapkan menjadi pebisnis, wirausahawan. Nah, apa stimulus yang diberikan Dinas Pendidikan, Pak? Jadi pola-pola pembelajaran kewirausahaan itu tetap diberikan, dan sekarang ini sudah didapatkan SK dari Pak Gubernur. SK Pergubnya itu ditentukan 20 sekolah SMK dengan status BLUD. BLUD itu Badan Layanan Umum Daerah. Dan mereka supaya membuat satu bisnis program ya, jadi dia punya core bisnis yang memang layak jual. Nah, ini anak-anak sudah terlibat dan harus dapat hasil. Jadi sense of business dari anak-anak dimunculkan untuk membuat produk yang laku jual. Di samping itu lulusan SMK-nya terserap di dunia kerja. Nah, kemudian ini harapan Dinas Pendidikan bersaing di pasar yang mungkin kompleksitas, perubahan, dan chaos barangkali, Pak. Jadi kita berharap bahwa SMK di Jawa Timur itu bisa menjadi virus di SMK yang lain di nasional maupun internasional. Yang jelas permasalahannya kita betul-betul getol ya kan, membuat SMK ini betul-betul SMK yang nomor 1, tidak menjadi sekolah yang nomor 2. Bukan lagi
alternatif. Ya, bukan sekolah alternatif, sekolah pilihan. Sekolah pilihan. Jadi anak-anak yang masih di SMK itu anak-anak yang memang betul-betul inputnya bagus, ya toh, kemudian proses dan hubungan kerjasama dengan industri bagus, dan mereka punya kebanggaan. Ya, punya kebanggaan masuk SMK. Kalau dulu itu jadi pilihan yang kedua, sekarang itu punya kebanggaan. Aku bisa bangga, otomatis dia semangatnya tinggi, dan tentunya dia akan menjadi anak-anak bisa berbuat di lapangan pekerjaan dengan rasa kebanggaan. Dia bangga sebagai lulusan SMK yang memang dia bisa berkarya dan berkarir. Pak, terkait dengan tema hari ini terakhir nih Pak, agribisnis dan agriteknologi sebagai proses unggulan untuk revitalisasi pendidikan vokasi di Jawa Timur. Apa pendapat Bapak? Ya, jadi sekarang ini memang Indonesia ini kan negara pertanian sebetulnya ya. Jadi di sini kan memang lama ya ditinggal, dan memang jurusan itu tidak banyak. Cuma kita di Jawa Timur punya sekolah-sekolah yang fokusnya pada agroindustri atau agrobisnis, dan ini kita kembangkan. Ya, kita kerjasama dengan Belanda, kita kerjasama dengan negara-negara yang fokus pada pertanian dan teknologi, dan tentunya hasil-hasil pengolahan hasil pertanian yang kita kuatkan. Dan ini sudah punya nilai jual yang sangat bagus sekali. Ya, seperti di SMK 5 Jember, SMK Gondang, ya, itu semua sudah. Dan kita harapkan dengan lahan-lahan yang luas itu, mereka menghasilkan satu produk-produk pertanian yang betul-betul ya sudah standar. Jadi Jawa Timur punya kekayaan alam ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang begitu Pak. Masalah pertanian. Masalah utama di pertanian, dan itu hanya bisa melalui pendidikan vokasi, melalui SMK tadi. Sekarang juga akan pemerintah fokus ke sana. Fokus ke sana. Ada pilihan-pilihan yang lain, tapi sekarang ini fokusnya daripada agrobisnis dan agroteknologi. Terima kasih Pak Saiful, informasinya, mudah-mudahan sukses, cita-cita tercapai untuk Jawa Timur. Terima kasih. Demikianlah pemirsa wawancara kita dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Saiful Rahman, MM, MPD. Nah, kalau tadi saya melihat-lihat stand desain interior, saat ini yang menarik, tidak kalah menariknya adalah desain produksi kria tekstil, di mana desain ini dikembangkan untuk memenuhi bisnis fashion di masa depan, dan pelaku-pelakunya adalah siswa-siswi SMK. Di sini desain dengan desain tampilan untuk pameran penjualan yang diharapkan juga terjadi penjualan di stand ini. Dan saya pikir siswa-siswa SMK sedang menampilkan sebuah butik yang menarik, yang berstandar industri. Diharapkan mereka nanti akan menjadi wirausahawan di kria tekstil. Selanjutnya akan kita upayakan untuk ketemu dengan penyelenggara. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berdiri dengan 3 orang model dari SMK Negeri 12 ya. Bersama saya Damar, Anggi, sama Vina yang berada di stand si kria tekstil. Ini saya pengen tanya sama Damar ini. Kira-kira mengapa memilih prodi kria tekstil ini? Karena menurut saya itu buat batik itu jarang anak muda itu buat minat ke batik itu. Jadi saya itu ingin budaya batik itu nggak hilang. Jadi melestarikan budaya batik di kalangan pemuda Indonesia. Gen zaman now katanya. Gen zaman now. Terus apa aja yang dipelajari di sana? Bisa batik, sablon, tenun, tapestri, terus jahit, makram. Dari proses produksi diajari nggak sampai pada proses pemasarannya? Iya, Kayaknya hari ini kan juga sebenarnya desain bitik ya? Iya. Ya diajarin proses pemasarannya buat ke pelanggan-pelanggannya biar tertarik ke masuk ke standnya ini. Mereka juga tertarik untuk mendatangi stand yang ini. Jadi diajarin jualan juga, pemirsa. Nah, manfaat apa yang didapat dari pameran ini? Manfaatnya itu bisa apresiasi dari orang, apresiasi, terus bisa tahu gimana sih kalau
orang, itu pendapatnya orang buat batik, buat stand yang lain. Jadi di samping sebagai eksistensi diri, juga sebagai evaluasi untuk mendapatkan masukan bagaimana ke depannya begitu. Ya. Nah, harapan ke depan Damar terhadap prodi yang dipilih ini apa? Ya buat pemuda jangan sampai batik, soalnya batik itu udah itu nggak boleh. Batik itu nggak boleh siapa-siapa gitu. Nah, cita-citanya ke depan mau jadi pengusaha batik atau bagaimana? Insya Allah pengusaha sama desainer. Desainer sama pengusaha batik, sehingga warna model-model dunia juga diwarnai dengan batik Indonesia. Terima kasih Damar, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu. Demikianlah pemirsa wawancara saya dengan rekan-rekan atau adik-adik dari Prodi Kriya Tekstil. Ya, pemirsa, keberhasilan acara ini tidak terlepas dari penyelenggara. Dan saat ini saya sedang berupaya untuk menemui ketua penyelenggara dari acara seminar pendidikan dan pameran karya siswa SMK 12 ini. Assalamualaikum Pak. Pak. Pak Praji, senang sekali ini saya bisa menghadiri acara pameran yang luar biasa ini. Nah Pak, sebenarnya apa tujuan dari pameran ini Pak? Kalau pameran ini setiap tahun pasti pameran. Yang membedakan apa Pak? Tiap tahun ini setiap karya tugas akhir anak-anak saya pamerkan. Itu sejak sekolah ini lahir. Kalau yang dari seni pertunjukan pergelaran. Pagelarannya, ya. Nah, tujuannya untuk mengenalkan karya-karya siswa itu ke masyarakat. Masyarakat. Jadi target audiens dari pameran ini adalah masyarakat. Masyarakat. Jadi kenal sebab kalau seniman rupa atau visual artis itu kalau tidak pameran itu tidak jadi karya yang tersimpan di perpustakaan akhirnya. Betul. Jadi harus ditunjukkan ke masyarakat sehingga itu tidak berdasarkan kelompok seni, teknologi pun teknologi ditampilkan juga. Iya, biar dikenal. Jadi seluruh keunggulan dari proses pembelajaran dari SMK itu ditampilkan. Nah, siapa saja targetnya Pak? Nah ini kalau jurusan kayak DKV, ini ya untuk pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan desain grafis, semuanya tentang untuk media promo, itu contoh. Media promosi dan lain sebagainya. Bapak dari tahun ke tahun, bagaimana antusiasme pengunjung ke pameran ini? Tiap tahun selalu naik trennya. Tahun ke tahun selalu naik. Trennya selalu naik Pak ya. Berarti minat masyarakat ke SMK begitu tinggi. Pak, tentu saja bahwa pameran ini tidak hanya sampai pada eksistensi siswa menampilkan karya. Nah, bagaimana dengan mungkin lirikan dunia industri ini Pak? Kalau dari dunia industri ini jelas Pak, dari karya-karya yang ditampilkan di sini itu ada yang melirik, ada yang beli. Malah pernah di anak-anak DKV itu brandnya itu dibeli. Oh, brandnya dibeli? Jadi karya SMK sudah sampai membangun brand juga? Iya, brandnya dibeli untuk produk mereka. Untuk produk begitu. Jadi harapannya tidak hanya sampai pada menampilkan karya siswa sebagai eksistensi diri, tapi juga sampai pada bagaimana menarik pasar dari dunia industri. Pak, pameran ini kan begitu luar biasa ya saya kira. Ini siapa saja yang terlibat di dalamnya Pak? Ini kalau yang pameran, ini hanya khusus SMK 12 saja sebetulnya. Terus yang di kelompok lain karena kemarin yang sebetulnya ditampilkan di Gradi itu tidak jadi ditampilkan. Terakomodasi di sini. Makanya saya terakomodasi di sini begitu. Dan yang mendesain semua booth ini anak-anak Pak ya? Semua anak-anak tergantung jurusannya apa. Oh, jadi setiap anak dilatih untuk bagaimana menjual karyanya sendiri dalam tanda kutip, termasuk membuat stand pamerannya Pak ya? Dan di sini seakan-akan berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya yang terbaik dari yang dia bisa gitu. Nah Pak, yang menarik seminar ini terutama berkaitan dengan seminar nasional agribisnis dan agriteknologi. Nah ini sebenarnya apa misi dari include-nya acara pameran dengan seminar ini? Nah kalau seminar itu sebetulnya programnya dari Dinas Pendidikan dan PSMK. Dibarengkan dengan mengundang kepala-kepala sekolah yang ada di Jawa Timur ini diadakan semacam seminar dan itu merupakan juga kegiatan
dari Dinas Pendidikan untuk SMK. Kegiatan rutin dari Dinas Pendidikan. Tapi suka tidak suka, diakui tidak diakui, sebenarnya event ini juga dikelola oleh siswa, Pak ya? Iya. Iya, dan itu luar biasa, Pak. Mereka belajar event management. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat, rasa percaya diri, dan perasaan berharga bahwa siswa SMK itu sebenarnya unggul dibandingkan siswa yang lain? Kalau saya bandingkan dengan yang lebih tinggi. Nah, kamu mampu bikin karya tidak kalah dengan mahasiswa. Tidak kalah dengan mahasiswa. Jadi kompetitornya justru di atas ya, Pak ya. Sehingga semangat. Saya bangun di situ kepercayaan tentang dirinya untuk bisa eksis, dan itu salah satunya. Kamu silakan bikin karya, nanti tunjukkan dalam pameran, kamu tidak kalah. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri melalui sense of competition tadi, dengan membuat antar stand sehingga menjadi lebih menarik dan dikunjungi banyak orang. Pak, harapan Bapak ke depan ini apa nih, Pak? Harapan saya ya jelas ini kan karena sudah rutin, ini akan terus meningkat, dan pada akhirnya masyarakat tahu bahwa di Jawa Timur ada sekolah seni satu-satunya terlengkap yang ada di Surabaya SMA 12 ini. Dengan dikenal itu, pada akhirnya juga akan menjadi sebuah barometer pendidikan seni di Indonesia. Apalagi sekarang industri yang berbau seni itu sudah memiliki daya jual yang luar biasa. Semua sudah diarahkan ke seni. Dan kebetulan juga dengan industrialisasi jilid lebat, itu yang tidak terkena imbas industrialisasi 4.0 itu. Iya, digital ekonomi. Itu hanya di bidang digital kreatif, industri kreatif saja yang paling bisa dipertahankan. Yang semua pada tumbang karena bisnis online dan lain sebagainya. Digital kreatif, industri kreatif tetap eksis. Sebab itu tidak bisa digantikan. Karena itu idenya dari manusia, gitu. Luar biasa pokoknya pemirsa. Inilah wawancara saya dengan Ketua Penyelenggara dari acara pameran karya siswa SMA Negeri 12 ini. Terima kasih Bapak, sampai ketemu lagi. Ya, pemirsa, samar-samar kita dengarkan seminar sedang berlangsung. Saat ini saya sedang berjalan melihat hasil karya siswa melalui beberapa booth tersedia. Saat ini yang saya lihat adalah desain interior yang dikembangkan oleh siswa-siswa SMK. Layaknya sebuah pengembang yang sukses mengembangkan wilayah daerah pembangunan perumahan, desain interior ini ke depan amat dibutuhkan. Dan desain interior ini didesain oleh para siswa SMK. Sambil menikmati yang lainnya, kita lanjutkan ke stand-stand yang sedang tersedia di sini. Pemirsa, saat ini saya bersama Prof. Haryono Siono yang sudah kita kenal dan beliau sangat akrab dengan kita semua. Nah, yang perlu kita tanyakan saat ini kesan dan kesan tentang perkembangan pendidikan saat ini tentang karya anak-anak ini. Siapa Mas? Saya Hari. Mas Hari, saya gembira sekali pada Hari Pendidikan Nasional yang di Surabaya ini ada pameran anak-anak SMK. Anak-anak SMK dari berbagai program studi. Saya sangat gembira karena sekarang pembangunan di desa yang jumlah desanya ada sekitar 75.000. Itu memerlukan anak-anak muda yang harus kembali ke desa, membantu rakyat desa membangun desanya karena ada dana desa yang tahun ini jumlahnya 120 triliun. Nah, 120 triliun itu kalau hanya digarap oleh orang-orang desa pasti tidak mampu. Tapi kreativitas dari anak-anak ini harus ditularkan kepada masyarakat desa. Pada tingkat awal saya berharap seperti dilakukan di Jawa Timur dengan petunjuk Bapak Gubernur Pak Dekarwo, anak-anak itu praktek di desa sehingga rakyat desa sekaligus menjadi pinter. Karena pinter ya, jadi perekonomiannya terangkat dan rakyat desa itu kemudian jatuh cinta pada anak-anak SMK sehingga nanti pada waktu lulus bisa dikembalikan ke desa menjadi pegawai dari badan usaha milik desa. Munculnya
sentra usaha di Persis, desa. karena badan usaha milik desa itu akan dibiayai dengan anggaran pemerintah yang turun ke desa. Sekarang jumlahnya tiap desa itu 120 miliar. Nah, karena seluruh Indonesia ada 120 triliun. Jadi di tiap desa itu sudah banyak sekali duit sekarang ini. Dikawal oleh Tetapi, lulusan-lulusan SMK tadi. harus SMK terjun. Karena anak-anak muda desa harus juga pinter. Nanti pembangunan ini akan berbasis pedesaan. Pedesaan, pemerataan pembangunan Persis. bisa sampai ke desa. Pameran ini harus juga diperluas. Tidak saja dilihat oleh anak-anak SMK, tapi harus mengundang penduduk desa untuk datang, terutama kepala-kepala desa, sehingga ada gagasan. Kalau begitu bisa maju. Tidak menutup kemungkinan nanti one village, one product mungkin ya. Persis. Ya bisa tidak saja one Tidak product, ada tapi produk macam-macam beragam. produk. Oke. Nah, kalau desa-desa itu punya produk unggulan, namanya Purkades, produk unggulan antar pedesaan. Antar pedesaan. Nah, anak SMK bisa jadi pegawai di desa. Termasuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan keterserapan pasar kerja. Dan tidak usah harus kerja ke Kerja ke kota, kota. tapi tetap kerja di desa. Karena produk desa menjadi produk unggulan yang dijual ke mancanegara. Prof, dengan adanya karya kreatif siswa, siswa memiliki naluri untuk usaha. Betul. Ini bagaimana? Jadi mempunyai usaha di desa dan modal awalnya dibantu oleh pemerintah. Bahkan sekarang kalau desa mempunyai produk unggulan bisa dijual, ada off-taker-nya. Off-taker itu yang membeli. Itu pihak swasta yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, di kota-kota besar, dan dijualnya bukan sekedar dijual di desa, tapi dijual ke mancanegara. Jadi produk lokal bisa dijual global. Betul. Karena apapun juga produk lokal itu kalau sudah dikemas dengan bagus, seperti yang dikerjakan anak-anak sama saja dengan produk kota. Jadi packagingnya di branding juga dengan bagus. Ya seperti saya lihat di sini sudah mulai bagus dan disempurnakan lagi dengan usaha swasta yang lebih besar. Dan dengan munculnya perekonomian di desa, maka kesejahteraan rakyat Indonesia makin Jadi orang desa tidak perlu harus jadi penganggur. Tidak perlu harus jadi pergi ke sawah, tapi juga punya industri-industri di desa. Dan tidak menutup kemungkinan penduduk kota pun akhirnya akan belinya ke desa. Jadi tidak di kota tapi beli di desa. Karena lebih segar. Luar biasa, Prof. Harapan Profesor ke depan apa nih, Prof? Harapan saya bahwa rakyat desa itu tidak berkecil. Karena pemimpin sebenarnya aslinya dari desa. Jadi sekarang pergi ke kota ingin jadi pemimpin. Sekarang pemimpin tidak usah pergi ke kota, pergi ke desa jadi pemimpin. Jadi pemimpin di desa. Jadi pengusaha. Jadi konglomerat dari desa. Setiap desanya bisa unggul sendiri. Persis. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Baik, ya. Demikian pemirsa wawancara kita dengan Prof. Haryo Yosiono di acara seminar pendidikan dan pameran karya SMA Negeri 2 SMK Negeri 12 ini. Hidup SMK. Hidup SMK, SMK bisa hebat. Pemirsa, saat ini saya bersama Kepala Pembangunan SMK Bapak terkait dengan peningkatan keterserapan tenaga kerja. Nah, ini bagaimana kebijakan yang diterapkan agar supaya setidaknya serbuan dari tenaga kerja asing itu dapat terwakili atau digantikan oleh anak asing. Ada cara-cara yang ya saya kira tidak konvensional, cara-cara yang bagaimana bisa mendekatkan industri pada SMK, sehingga di SMK paling tidak harus membuka kelas industri. Kalau sudah membuka kelas industri pasti ada jaminan kurikulumnya pasti tidak jauh beda dengan industri. Kemudian jalan ya. Kemudian jaminan untuk pemagangan itu harus tanggung jawab dua, jangan pemagangan itu hanya tanggung jawab SMK, karena industri kan pemakai ya, kalau pemakai kan ikut juga memberikan kompetensi ya. Jadi timnya ada tim task force antara SMK dengan sama dengan industri itu tidak hanya transfer knowledge, transfer know-how, tapi juga sikap dan budaya. Ya, karena kurikulumnya nanti Pak. Pak, dengan judul hari ini, agribisnis dan bagaimana dinas pendidikan? Saya kira potensi pertanian itu kan terjadi banyak, jadi paling banyak di Indonesia. Tapi pertanian itu penyumbang
digitalisasi, ya, masukkan teknologi pertanian. Nilai tambah ketika hasil tani itu tidak dijual sebagai komoditas, ya, tapi sudah hasil olahan baru dijual. Nilai tambahnya sangat luar biasa. Itu dorong bagaimana dengan SMK menggali potensi-potensi perekonomian yang ada di masing-masing. Kurikulum di ekonomi sudah dilakukan, sudah masuk ke Indonesia. Bagaimana karena usaha-usaha konvensional yang tidak siap pada akhirnya kita akan kurikulum dari kita sudah ada dan itu sangat beri kebebasan fleksibel daripada penggunaan, apalagi di era sekarang, era global ini nomor 9 tahun 2006 dari penggunaan kurikulum SMK itu kebebasan tadi saya katakan pembentukan kelas dan dengan organisasi pembentukan kurikulum kita banyak mengikuti kurikulum sesuai dengan perusahaan industri itu. Otomatis kalau kurikulum sama, produk-produk potensi yang dihasilkan bekerja bersama tadi, lulusan SMK potensinya pasti sesuai dengan harapan. Yang dipelajari siswa di sekolah bisa langsung bisa diterapkan. Ya, diterapkan. Perusahaan. Sehingga sinkronisasi sangat. Sinkronisasi. Harapan Bapak ke depan apa ini? SMK yang dicoba. SMK harus menata diri, SMK harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, SMK harus lebih berdaya karena satu-satunya harapan pertumbuhan ekonomi itu ada di pendidikan vokasional. Tapi ingat bahwa pertumbuhan teknologi itu juga bisa meninggalkan apa yang sudah diajarkan di SMK. Artinya SMK itu selalu menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi, perkembangan industri. Harapan kita ke depan SMK harus menyesuaikan dengan kultur perkembangan teknologi dan industri yang ada. Maka seluruh SMK di Jawa Timur ini Pak Gubernur sudah membuat sebuah regulasi moratorium. Ya, moratorium itu memberhentikan sementara untuk SMK yang saya kira di dalam antara supply dan demand-nya itu sudah ada jarak. Jadi SMK menyiapkan tetapi peluang tenaga kerjanya tidak merespon. Nah ini Pak Gubernur perintahkan sudah memerintahkan sementara moratorium. Ada beberapa paket keahlian, ya, misalnya bisnis manajemen, terus TSN, terus kemudian TKN, bukan TKN, seperti itu sementara ditahan dulu sambil menunggu respon industri. Sekarang yang direspon industri yang dibutuhkan peluang pekerjaannya justru pada sektor pertanian, kemudian sektor perikanan, kemudian sektor kelautan, kemudian sektor pariwisata, kemudian sektor industri kreatif. Nah, 4 ini kita dorong untuk SMK merubah diri, merubah bentuk, beradaptasi dengan kebutuhan kerjasama pada itu di Jawa Timur. Iya. Terima kasih Pak. Demikian tadi wawancara kita dengan Audiono selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK Jawa Timur. SMK bisa, SMK hebat, Jawa Timur jaya luar biasa. Samar-samar di belakang saya penampilan karya kreativitas di bidang seni siswa-siswi SMK sebagai bagian dari penyuplai acara pada seminar pendidikan dan pameran karya siswa SMK Negeri 12 Surabaya. Agrobisnis, agroteknologi menjadi fokus revitalisasi bidang pendidikan vokasi di Jawa Timur. Melalui pendidikan SMK, Jawa Timur menjadi jaya luar biasa.